Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif, pelajaran hidup, dan kejadian nyata yang menggugah hati. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan hikmah dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Pada suatu masa, hiduplah seorang pejabat bernama Tuan Harun di sebuah kampung yang damai dan indah. Sayangnya, di balik tampilan luar yang penuh wibawa, Tuan Harun adalah seorang penguasa yang lalim. Jabatan yang ia miliki seharusnya menjadi amanah, tetapi ia malah menyalahgunakannya demi memperkaya diri sendiri. Tuan Harun gemar mengumpulkan kekayaan dari pajak dan bantuan desa yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Beras yang seharusnya dibagikan pada warga miskin ia simpan di gudang pribadinya. Jalan yang berlubang dibiarkan rusak tanpa perbaikan. Rakyat hidup dalam kelaparan dan penderitaan. Setiap hari, tangisan anak-anak terdengar di pelosok kampung. Para ibu berusaha keras mencari sesuap nasi, sementara para bapak bekerja siang dan malam tanpa hasil yang memadai. Namun, Tuan Harun menutup mata dan telinga. Baginya, kemewahan istananya jauh lebih penting daripada kesejahteraan rakyat. Di balik segala kezaliman itu, Tuan Harun tidak pernah merasa bersalah. Bahkan, ia sering tertawa terbahak-bahak ketika mendengar keluhan rakyatnya. Mereka harus tahu siapa penguasanya, katanya dengan angkuh. Ia merasa dunia berada dalam genggamannya. Suatu hari, ia memutuskan untuk berangkat menunaikan ibadah umrah ke Mekah. Dengan rombongan yang mewah dan pakaian serba mahal, ia melangkah penuh kebanggaan. Ia berpikir, perjalanan ini akan menambah reputasinya di mata masyarakat kampung. Setibanya di Mekah, ia mengikuti rangkaian ibadah seperti tawaf dan sa'i. Namun, hati Tuan Harun tetap keras. Ia melakukan ibadah hanya untuk pamer, bukan dengan niat yang tulus. Ia bahkan mengabaikan teguran hati nuraninya yang samar-samar muncul selama ibadah. Hingga pada suatu malam, sebuah kejadian aneh menimpa dirinya. Saat ia tertidur lelap di penginapan, tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Ia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di wajahnya. "Ada apa ini?" tanyanya panik sambil meraba wajahnya. Ia melihat ke cermin dan terkejut bukan main. Wajahnya berubah menjadi berbulu lebat seperti monyet. Kedua matanya menyempit dan hidungnya membesar. Ia tidak lagi tampak seperti manusia. Tuan Harun menjerit dan menangis histeris. Semua pelayan dan teman rombongannya berkumpul, tetapi mereka hanya bisa terdiam ketakutan. Tidak ada yang berani mendekatinya. Aroma busuk tiba-tiba menyelimuti ruangan, membuat semua orang merasa mual. "Ini pasti asap," teriak salah satu orang di rombongan. Mereka berlarian keluar meninggalkan Tuan Harun yang terduduk lemas di lantai. Ia mencoba mengusap wajahnya, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun, kenyataan berkata lain. Selama beberapa hari, Tuan Harun terkurung dalam kamar penginapan. Tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Setiap kali ia mencoba keluar, orang-orang berlarian ketakutan. Wajahnya yang dulu penuh kebanggaan kini menjadi bahan ejekan dan hinaan. Dalam keputusasaan, ia teringat semua perbuatannya di kampung. Semua penipuan, kecurangan, dan penderitaan yang ia timbulkan terlintas seperti kilasan film di pikirannya. Air mata menetes deras dari matanya yang kini penuh dengan rasa penyesalan. Ia memutuskan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh.
Di dalam kamarnya yang gelap dan sunyi, ia bersujud dan memohon ampun kepada Tuhan. Ya Allah, aku telah berdosa. Aku telah menganiaya rakyatku dan melupakan-Mu. Ampunilah aku, serunya dengan isak tangis yang tak tertahankan. Namun, azab itu tidak langsung menghilang. Setiap malam, Tuan Harun merasakan penderitaan fisik dan batin yang luar biasa. Mimpi buruk menghantuinya, dan suara tangisan rakyatnya terus terngiang-ngiang di telinganya. Suatu hari, seorang ulama yang bijaksana datang menemuinya. Tuan Harun, tobatmu akan diterima jika kau benar-benar berjanji untuk memperbaiki semua kesalahanmu, kata sang ulama dengan suara lembut namun penuh kewibawaan. Tuan Harun bersimpuh di hadapan ulama tersebut. Aku berjanji, jika Allah mengizinkan aku pulang, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan mengembalikan semua harta rakyat dan hidup sederhana. Ulama itu mengangguk dan mengajaknya berdoa bersama. Setelah beberapa hari, keajaiban terjadi. Wajah Tuan Harun perlahan kembali seperti semula. Bulu-bulu lebat yang menutupi wajahnya rontok satu persatu. Ia merasakan tubuhnya ringan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Dengan penuh rasa syukur, Tuan Harun segera pulang ke kampungnya. Ia mengumpulkan seluruh rakyat di balai desa. Dengan suara yang bergetar, ia mengakui semua dosa dan kejahatannya. Ia memohon ampun dan meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Awalnya, rakyat masih merasa marah dan kecewa. Namun, mereka melihat kesungguhan dalam air mata dan kata-kata Tuan Harun. Mereka memberi kesempatan, meski dengan hati yang penuh kewaspadaan. Hari demi hari, Tuan Harun bekerja keras untuk membuktikan pertobatannya. Ia membagikan semua hartanya pada rakyat miskin, memperbaiki jalan-jalan rusak, dan memastikan tidak ada lagi warga yang kelaparan. Kampung itu perlahan berubah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Tuan Harun tidak lagi hidup dalam kemewahan. Ia memilih tinggal di rumah sederhana dan bekerja melayani rakyat dengan tulus. Namun, pertobatan itu bukan akhir dari kisah ini. Tuan Harun menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia mulai mengadakan majelis ilmu dan mengundang para ulama untuk memberikan ceramah tentang kejujuran dan keadilan. Setiap pekan, seluruh warga berkumpul untuk belajar dan berbagi pengalaman hidup. Melihat perubahan yang signifikan, masyarakat kampung mulai menghormati Tuan Harun bukan lagi karena jabatan atau kekayaannya, tetapi karena ketulusan dan kejujurannya. Hubungan antar warga pun menjadi lebih erat. Beberapa bulan kemudian, Tuan Harun menghadapi ujian baru. Musim panen gagal total akibat kekeringan panjang. Rakyat mulai gelisah, dan sebagian besar persediaan makanan habis. Namun kali ini, Tuan Harun tidak tinggal diam. Ia segera menggunakan sisa tabungannya untuk membeli bahan makanan dan mendistribusikannya kepada warga. Ia bahkan memimpin doa bersama di lapangan desa, memohon pertolongan Tuhan agar kampung mereka diberi hujan dan panen yang melimpah. Keajaiban terjadi keesokan harinya. Hujan deras mengguyur kampung selama beberapa hari. Tanah yang kering kembali subur, dan tanaman yang hampir mati kembali menghijau. Masyarakat pun bersorak gembira. Panen kali itu menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah kampung. Semua warga bekerja sama dalam memanen hasil ladang mereka dan membagikan kelebihan hasil panen kepada yang membutuhkan. Tuan Harun menyadari bahwa perubahan sejati datang ketika hati manusia terbuka untuk kebaikan dan keikhlasan. Ia bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Pada suatu sore yang cerah,
Tuan Harun mengumpulkan seluruh rakyat kampung di balai desa. Ia mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan jabatannya kepada seorang pemimpin baru yang dipilih secara musyawarah oleh warga. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan melayani kalian tanpa embel-embel kekuasaan. Aku ingin menjadi sahabat, tetangga, dan keluarga bagi kalian semua, ucapnya dengan penuh keikhlasan. Seluruh warga berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Mereka merasa bangga memiliki seorang mantan pemimpin yang mampu berubah dan memberikan teladan yang luar biasa. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang, bahwa kekuasaan dan harta bukanlah segalanya. Kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan ingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.